Jadi kalau mahasiswa itu nggak seragam anaknya ya? Ini ya, benar-benar kemarin materinya jujur dan hati. Ini dari suara jadi kayak juga nih. Jadi kayak apa? Saya beneran suka banget kamu ini sama Tulus sebenarnya, tapi karena ini masa-masa diet, saya kan pengen bahagiakan istri juga. Padahal sudah ini ya masih punya nomor one istri. Ini udah pada punya pasangan belum? Belum. Lebih ini Belum. Ini kan lagi pada PR-nya. Berarti kan sudah ketahuan nih kedepannya apa ya bidang pekerjaannya seperti apa. Nah, dan mumpung masih muda biasanya kan lebih condong berkarir ya kan. Tapi biasanya seumuran segini sudah pada punya pacar, sudah punya calon, ya enggak? Iya tadi kalau yang punya itu yang simpen sendiri. Yang jadi masalah jujur enggak sama orang tua kalau kalian itu punya apa ya calon? Kalau saya jujur sudah pada ngobrol ya. kebetulan karena dari Gak itu masalahnya Pak. Pernah dibawa ke rumah gitu? Pernah. Kecewa. Terus tanggapan orang tua ketika kalian memperkenalkan calonnya itu ke mereka itu seperti apa? Apakah ada welcome, apa jutek atau apa gitu? Tergantung anaknya. Kita kan juga sebagai mahasiswa yang sudah memiliki ilmunya, tentu kita akan memperhitungkan dan mempertimbangkan seperti itu. Jadi kalau ronton dulu kan ada bibit, bebek, mungkin ya kalau secara ini terpenuhi pasti tidak. Terus kamu kejar saja. Sekarang kalau dari yang wanitanya, andaikan jikalau kalian di bawah seseorang menemui calon mertua, bagaimana? Mungkin nanti setelah saya urus itu dan sudah berarti kan saya punya adik itu kan, jadi tapi kalau kenal, cuma kalau kayak sering situ mungkin nanti setelah sudah. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya dalam kita ini prosesnya menjelang pernikahan kan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya. Ada proses-proses yang harus dilewati. Misalnya perkenalan dengan sebuah lulusan. Lihat makanan lulus. Lanjutin terus. Ada proses-proses yang harus dilewati. Di antaranya itu adalah masa perkenalan terlebih dahulu. Nanti kan ada yang disebut dengan ta'aruf dan lain sebagainya. Ta'aruf dan lain sebagainya mungkin nanti kita bisa prosesnya seperti apa, nanti kita bisa bertanya dengan beliau yang kebetulan lagi nulis. Kebetulan begini ya. Nah sekarang andaikan bila ini kan orang tua ya, orang tua kepada si perempuan, misalnya punya anak perempuan ngomong gitu, udah kamu nggak usah kerja dulu, yang penting nikah dulu dengan alasan bahwa kalian ini antara dengan pacarnya sang pacarnya ini sudah dekat dan kekhawatiran orang tua itu akan selalu ada, ya kan? Karena banyak hal yang dipertimbangkan. Terus kamu
bagaimana? Memilih antara karir dulu atau menikah dulu? Lebih ke karir dulu. Lebih ke karir dulu. Alasannya? Karena kehidupan setelah menikah itu membutuhkan persiapan yang sangat baik, terutama dari sisi ekonomi. Nah, dari itu karir ya kita perlu berkarir dulu agar potensi kita akan kuat, walaupun ini rezeki itu kalau yang mengatur kami tidak tetap bisa. Jadi karir dulu. Karena dia laki-laki, artinya dia suatu saat akan mempunyai tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga untuk menghidupi keluarga. Apalagi laki-laki juga kan, artinya dia punya kewajiban juga terhadap orang tuanya, ya kan? Wajib menghidupi orang tuanya juga. Kalau perempuan istilahnya, kalau sudah ketika perempuan itu sudah sudah dinikahi ijab kabul, semua tanggung jawab kan jadi ke pihak laki-laki. Kalau sekarang dari sudut pandang perempuan dong, bagaimana? Kalau dari saya sih Bu ya, itu kan saya kebetulan dari desa ya Bu. Jadi di sana itu banyak banget tidak sedikit ya Bu, perempuan yang apa ya, misalnya lulus SMA atau lulusan dari pondok kayak gitu Bu. Kalau misalnya udah ada laki-laki yang berani ke rumah tadi, itu pasti apa ya, mereka itu gimana laki-laki itu masuk ke rumah, masih udah berani ke rumah, berarti dia sudah mau berani menikahi si perempuan. Jadi kadang-kadang apa ya, maksudnya seringnya itu ya, kalau apa ya, kalau udah laki-laki udah masuk rumah, udah antar orang tua sudah saling mengetahui, berarti mereka apa ya, akan menikah kayak gitu. Jadi saya sih nggak tahu ya Bu gimana apa ya dari sudut pandang si wanitanya, karena kebanyakan ya mungkin dari mereka juga karena sudah lulus, terus anak desa kan apa ya, gimana ya, ya wawasannya gitu, terus karena dari orang tua juga, oh kamu udah ini kayak ini juga udah siap ya, kalau misalkan yang dari laki-laki sudah siap, kalau misalkan kamu udah siap ya bisa ini nanti kerja ya. Soalnya kalau orang desa itu kan kebanyakan menikah di usia muda, ya kan? Apalagi pendidikan kadang-kadang kan laki perempuan cukup sampai SMP cukup, SMA cukup, dan pada usia belasan tahun mungkin mereka sudah dikirim untuk menuju ke arah situ, ya kan? Nah, kalau mbak-mbaknya ini orang-orang terpelajar, sudah kuliah, pasti akan lebih mementingkan karir daripada berumah tangga terlebih dahulu, karena melihat ke masa depannya. Karena berkeluarga itu kan dibutuhkan seorang ibu yang paling tidak harus mengetahui berbagai berbagai bidang masalah atau yang harus dipecahkan. Kalau ibunya tidak punya pendidikan yang cukup, ya nanti anaknya seperti apa? Contoh konkretnya itu masalah gizi anak. Kalau setiap hari anak dikasih tajin terus gitu kan, atau dikasih makanan-makanan yang kurang bergizi, ya nanti anaknya tumbuh kembangnya juga kayak gitu. Paling tidak kalau minimal SMA itu ya ngerti yang namanya masalah gizi, apa yang diberikan ke anak dan sebagainya. Kemudian keinginan juga, dan ya kayak dia akan menjadi guru guru itu menjadi seorang itu adalah seorang bukan bapaknya juga, karena dia yang pertama kali menyusui kan si ibu, bukan bapaknya gitu kan ya. Terus dalam agama kita sebenarnya menikah itu merupakan sebuah sunnah ya, makanya kita wajibkan itu. Kalau misalnya mbaknya masnya memilih itu, mungkin dalam agama kita masih bisa mengerti ya, dan disebutkan. Tapi untuk kerja selanjutnya tentang masalah itu kita tunggu Pak Ari nih, makanya yang akan lebih mendalami, lebih mengupas tuntas tentang masalah nikah dulu
kotanya itu dalam arti Islam itu seperti apa? Itu kedatangan gue. Apa ini? Apakah karena disebut? Apa ya? Gitu ya. Kalau seorang tua atau seorang ibu nanti saja memberikan anaknya itu saya pribadi punya menikah di usia 2,000 years later. akhirnya alhamdulillah. Belum. Ini lagi menunggu penjelasan tentang ini Mas antara Karir dan nikah. Misalnya sementara orang tua menginginkan putra putrinya untuk nikah terlebih dahulu, tapi dari anak sendiri pengennya karir dulu. Sementara anak pengennya karir dulu bu, apa kalau menurut apa itu bagaimana? ini nggak usah menurut Islam ya. Menurut Iya, saya. itu karir ya. Iya, menurut saya saja. Kita bahas Islam itu terlalu berat. Jawabannya. Kalau menurut saya pribadi kan ya sesuai dengan isi hati saya. Entah nanti terkait dengan hari atau tidak ya, dulu saja. Artinya kalau memang saya ternyata bisa menyampaikan yang tadi ya, kalau tidak ya, kalau yang baik saya kira tetap bisa dipakai. Karena sesuatu yang baik itu saya kira tidak perlu pun tetap bisa memanfaatkan. Kaitannya sama ada atau dulu, saya kira dua-duanya dari satu ini. Secara alami itu kan sesuatu yang memang sudah diatur oleh Allah dan kita sendiri pun kayak semacam jaminan, artinya bukan tidak bisa dipilih atau tidak mungkin dipilih karena memang yang jadi dalam kehidupan kan itu bagaimana kita menjalani kemudian termasuk yang saya alami sendiri, saya belum sama sekali berpikiran saya menghadapi tidak itu. Dalam hal seperti ini kan berarti kita maju atau mundur itu sama-sama tidak ada efeknya. Sekalipun memang mungkin semua hal memang diatur oleh Allah, tapi khusus masalah jodoh, rezeki dan kematian ini adalah sesuatu yang lebih dari memang langsung dikendalikan oleh Allah. Padahal kita malah pernah ya menjumpai mahasiswa kuliah sudah menikah pada kuliah ini. Ya. Dan saya sampai kuliah ada. Itu tadi karena memang kebetulan mungkin Allah membagi mereka ini belajar setelah menikah. Entah masalah pelajaran umum, entah pelajaran hidup. Karena bagaimanapun alasannya yang namanya pernikahan itu mengalami kedewasaan. Ya sama-sama tidak bisa diprediksi juga dengan umurnya yang masih dewasa atau justru karena mungkin usianya masih bilang muda tapi dengan pertemuan dengan tak bagaimana tidak betul tidak dewasa lain bagaimana bisa dengan
ini Pak, jadi mungkin ketika anak-anak ini minta kalau dulu mungkin pada saat itu sebenarnya nggak mau, tapi tiba-tiba ada kesadaran dari aku dan itu jadi dari sekolah bahwa ini Kalau pertanyaannya masalah bagaimana respon anak selama hal yang dituntut oleh orang tua itu dan faktanya semua yang dikatakan orang tua itu manfaatnya luar biasa. bisakah Anda membaca semua? Itu sudah dirasakan banyak orang gitu. Jadi kalau ada alasan saya itu semua melanggar saya atau tidak? Kalau tidak, sekalipun susah diterima, saya yakin ketika kita semua menjalaninya, tidak lama kita akan menemukan jalan untuk manfaatnya ini. Dan ini semua adalah untuk cinta mereka. Itu pasti. Tidak ada istilah orang tua menjuruskan enggak bakalan ada. Karena kan memang anak kajian seperti yang sudah dibilang adalah dari sama kita paling tidak ketika ada dekat dengan lawan jenis itu takut melakukan hal ini tidak melakukan tanpa tidak ingin tempat dari makanya orang tua meminta sudah lakukan saja biar kamu kita kan ada orang tua karena kamu jawab Iya, saya jadi pilihan awal saya masuk ke sini, saya rewel sama anak-anak saya. Ya, karena memang ungkapan dari saya, saya makan ke mereka. Saya nggak pernah menjadi sebagai pasangan yang lain. Cuma menurut kata dari saya sebagai pendidik di sini, contohnya dia sebagai orang tua kalian, jujur dan dari saya ketika melihat kalian cewek-cewek yang cantik terus dideketin cowok, itu tangan saya udah sama-sama geblok tak beneran, nggak rela, bener-bener nggak rela. Nah, sekarang tanyakan balik ke hati kalian semua, kalau saya saja yang notabene orang lain secara medis saya orang lain, tapi statusnya secara spiritual adalah kalian nggak rela, terus kalian sendiri terus dengan entengnya bilang saya apa gitu sama apa orang itu kan mencintai saya kira itu adalah ya mohon maaf adalah sebuah kebodohan menurut saya, karena saya saja yang bingung melihat itu nggak rela kok si dianya dengan santainya saya kan nggak apa-apa ini seperti kan ini menyatakan dan itu pun juga saya jawab balik, kamu dengarkan, kalau menurut saya sebagai laki-laki, kalau memang benar-benar mencintai, ini harus dicatat ya. Kalau memang benar-benar mencintai, tidak mungkin dia tidak menodai. Pasti posisinya adalah laki-laki ini tahu agama. Di agama ketika saling bersentuhan ini kan bisa dikatakan menodai. Nah, kalau si laki-laki menyatakan apa? Saya mencintai kamu. Ayo kita jalan-jalan, kita gandengan tangan. Apakah cinta yang seperti itu bisa dibeli? Itu yang sering saya sampaikan anak-anak bahwa ya tolonglah mereka dilatih untuk berpikir yang logis. Bukan semata-mata saya memaksakan kalian untuk menerima aturan agama, tapi kalau aturan agama itu disesuaikan dengan hati dan pikiran yang normal.
bagaimana kita menerima itu berdasarkan pemikiran yang wajar, yang logis. Jadi perlu penanaman pendidikan lalu juga orang ini agar anak-anaknya nanti bisa berkembang secara spiritual juga bagus. Memperkenalkan aturan-aturan syariat tentang harus makanya tidak bisa menikah saja kalau kita penguatan keimanan kita pengetahuan tentang agama itu juga harus dikuatkan sebelum kita menerima pilihan seseorang atau memegang. Jadi intinya bahwa menikah dulu, melakukan itu adalah kebaikan itu harus berani masing-masing. Ini konsekuensi dari pilihan yang kita pilih untuk orang tua, untuk diri kita sendiri, terus kita jadi sekarang harus dipulangkan kembali kita dan sekarang dengan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Mungkin kita lagi pembicaraan kita selesai, nih muridnya juga selesai. Tapi saya belum dapat. Ini belum disesuaikan. Belum sebentar. Benar-benar yang saya beneran nggak kuat. Dan kebetulan saya juga ada janji dengan seseorang, bukan dengan suami, dengan tukang apa ya namanya janji dengan yang punya toko karena saya pesan barang. Jadi saya harus bayar sementara barang sudah diambil. Jadi saya harus ke sana untuk menyelesaikan kewajiban. Gitu ya, Mbak. Besok semangatlah, besok pagi kita kembali lagi ke kegiatan seperti semula untuk apa? Sekalian saja untuk pagi-pagi setelah jam 7 tetap walaupun Bapak kepala KS masih dengan koordinasi dengan Bapak dari guru, nanti Bapak-Bapaknya kita masuk kelas dan usahakan untuk doa kita seperti biasa doa mau belajar untuk pembelajaran asma dan Islam. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Obrolan kita yang tidak disengaja. Ternyata hasil makan mie bersama. Kondisi saya tidak bisa makan tapi malah males. Benar gitu. Terima kasih ya Mas Bapak. Selamat menikmati mie-nya. Baru 2002 bertampil. Terima kasih banyaknya. Sebenarnya tadi mau ngobrol tapi karena terima kasih ya.